Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa inna ta'alim ta'limun wa fil intifad dhakura tazkirun lifadata wal istifadah wal hasana tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, ashab ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bisa bersama-sama belajar kitab Syarah Al-Jani-Udani, Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, karya Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita. Al-hadiniya wa la kulliyatin salih wa la manabi asnafna salihin wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah sing ngene iki. Dicolok main HP iki. Iki macam ora apa-apa. Terus sekarang nyampe iki. Saya qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini ila an qala fa yaqulu al-muftakiru ila fadlil karim ay alladhi yu'ti min ghairi su'alin wa la wasilatin wa qila al-fakiru al-mutanazzihu 'anil 'uyubi wan naqais al-munji min al-mahalik ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyati Ja'far bin Hasan ibn Abdul Karim al-Barzanji nisbatan li Barzanjah baldatun min biladil Kurd kama afadahu al-Khudairi. Dah semua. Hadhihi ay al-mustahdharatu fi dhihni nubzatun ay yasiratun la qaqalaidil jawahir فإنها طويلة ولا كخلاصة المفاخر فإنه متوسطة من أحوال القدس وهو الغوث وهو عبارة عن الولي الذي هو موضع نظر الله من العالمين في كل زمان وهو على قلب إسرافيل عليه السلام. هذه utawi iki al-mustahdharatu kang den hadiraken fi dzihni ing dalem otak. Iku nubzatun, iku kilasan. Ayasiratun tegese yasiratun kang setitik laka qalaidil jawahir ora kaya kitab qalaidil jawahir fa innahu maqata man setuhune kitab qalaidil jawahir iku tawilatun dawa. Wala ka khulasatul mafakhir lan ora kaya dene kitab khulasatul mafakhir fa innahu maqata man setuhune kitab khulasatu al-mafakhir iku mutawassitatun iku tengah-tengah min ahwalil qutbi saking pira-pira tingkah lakune Imam Qutub, wali Qutub. Wa huwa lan khali utai Qutub iku al-Ghaus, iku wali Ghaus. Wa huwa lan khali utai Ghaus iku ibaratun ungkapan anil wali saking wali alladzi kang huwa kang utawi Ghaus iku maudhi'u nazarillahi iku panggonan paningalane Allah minal alamin saking pira-pira wong alam kabeh fi kulli zamanin ing dalem saben-saben mangsa. Wa huwa lan hale utawi al-Ghaus iku ala qalbi Israfil alaihi salam iku ing atase atine malaikat Israfil alaihi salam. Wa an Abil Abbas al-Mursi rahimahullahu ta'ala Quddisa sirruhu lan saking Abul Abbas al-Mursi Quddisa mugi-mugi dan suci akan apa sirruhu rahasiane Syekh Abul Abbas al-Mursi
Waliyul aqtabi utawi wali pira-pira kutub mutlaqan hal mutlak iku Al Hasan bin Ali, iku Sayyidina Hasan bin Ali. Okay. Jadi untuk uraian mengenai apa yang barusan kita baca dan kemarin ada sedikit yang tertinggal itu ya. Itu penulis atau pengarang dari kitab Al-Janiyud Dani itu adalah As-Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, dan biografinya sedikit sudah saya sebutkan di dalam muqaddimah atau pembukaan kitab ini di awal-awalnya, di mana beliau itu Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Rasul Al-Barzanji Al-Husaini Al-Madani Asy-Syafi'i. Beliau itu seorang dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada tahun 1128 atau 1716 Hijriah Masehi. Itu di Madinah, dan beliau juga meninggal di sana pada tahun 1177 Hijriah atau 1764. Ya, beliau merupakan salah satu mudarrisin atau pengajar di Masjid Madinah Munawwarah, dan beliau itu menyibukkan diri dengan mengajar di sana, dan kakeknya Jaduhu Al-Akbar yang hadiru itu merupakan turunan dari seorang dzurriyyah Rasul yang berada di Kurdistan. Ya kan, beliau melanglang buana di beberapa daerah, diantaranya Hamadan, ada Baghdad, Damaskus, Istanbul, Kairo, sebelum beliau itu menetap di kota Madinah Munawwarah. Nah, beliau itu melatih dirinya untuk menjalani hidup dengan zuhud, dan beliau alami hal demikian selama kurang lebih 20 tahun. Padahal meskipun demikian, beliau itu kebiasaannya adalah menggunakan pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh para ulama gitu. Kemudian tadi beliau itu meninggal di Madinah dan dikuburkan di Baqi ya. Baqi itu kuburan di Madinah yang di sana itu merupakan makam atau kuburannya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, dan beliau meninggal pada tahun 1177 Hijriah atau 1764 Masehi. Dan beliau itu memiliki banyak karya yang diantaranya adalah Al-Ihdul Murassa yang tentang Maulid Nabi, kemudian Qissatu Al-Maulidin Nabawi, kemudian Qissatu Su'udis Samawi tentang Mi'raj, kemudian Far'ul Wardah untuk membahas tentang Imam Mahdi alaihi salam. Kemudian beliau menulis manaqib tentang Sayyidina Hamzah. Kemudian kitab ini yang kita baca yaitu kitab Al-Janiyu Ad-Dani, Al-Janiyu Ad-Dani, bukan Al-Lujanu Dani ya, karena untuk penamaannya di sini lebih terkenal dengan nama Al-Lujanu Dani, dan masih banyak lain. Dan biografi beliau itu ditulis oleh Al-Muradi, disebutkan oleh Al-Muradi di dalam kitabnya Silkud Durar, dan juga Zirikli di kitabnya Al-A'lam. Itu sedikit dari biografi dari Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, hadhihi nubdzatun min ahwalil kutub. Ini, kata musannif, ini yaitu yang al-mustahdharatu fi dzihn, yang sudah tersimpan, sudah di-save di dalam memori, di dalam otak, merupakan nubzatun ayyasiratun, sedikit dari min ahwalil kutub, dari biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Ya, dalam arti kitab ini adalah ringkasan. Kitab ini ringkasan, isinya tidak terlalu panjang, dan dalam satu majelis itu bisa diselesaikan karena isinya memang sedikit gitu ya. Dan memang banyak ulama pramuga gitu, banyak ulama
Banyak ulama yang diantaranya adalah Kiai Haji Muslih ya Meranggen yang menuliskan kitabnya terjemah Lujanudani atau Al-Janidani dalam kitabnya yang namanya An-Nurul Burhani, dan di situ tidak hanya sekedar menerjemahkan saja, tetapi beliau juga memberikan catatan-catatan kaki atas kalimat-kalimat atau mufrodat-mufrodat, lafal-lafal yang ghamidah atau yang tergantung sulit. Itu tuh. Ini merupakan ringkasan, kata beliau, la kaqalaidul jawahir. Kata Syekh Nawawi, tidak seperti kitab Qalaidul Jawahir. Jadi Qalaidul Jawahir itu merupakan salah satu karya dari Syekh Abdul Barakat Jalaluddin Muhammad bin Yahya At-Tadifi Al-Halabi Al-Hambali yang lahir pada tahun 899 Hijriah dan wafat pada tahun 963 Hijriah. Dan kitab Qalaidul Jawahir itu merupakan salah satu dari referensi yang paling sering digunakan oleh ulama-ulama yang ingin lebih mengetahui secara mendalam tentang manaqib ataupun biografi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Ya, tapi memang kitab ini adalah kitab yang cukup luas sehingga disifati oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan fa'innahu tawilah. Kitab ini tergolong besar gitu. Uraiannya tergolong luas. Wala ka khulasatul mafakhir, dan juga kitab Al-Janidani ini tidak seperti kitab Khulasatul Mafakhir. Jadi kalau Khulasatul Mafakhir di manaqib Sayyidi Syekh Abdul Qadir, itu penulisnya adalah Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi rahimahullahu ta'ala, dan beliau itu adalah orang Yaman, lahir pada tahun 698 Hijriah dan meninggal pada tahun 768 Hijriah. Nah, tetapi ya, kitab Khulasatul Mafakhir ini ya untuk urutannya itu tidak sesuai dengan urutan-urutan kitab biografi pada umumnya. Ya karena di situ kalau tidak salah menyebutkan setiap makalah itu menyebutkan satu keutamaan atau satu kelebihan yang kemudian ditambahi dengan cerita tertentu atau kisah tertentu gitu, sampai ada kurang lebih 200 sekian gitulah, 200 sekian ya, sehingga kitab ini cukup sulit untuk ditelaah kecuali dengan membacanya dari awal sampai akhir, baru bisa menyimpulkan apa saja biografi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala itu ya. Dan Al-Imam Abdullah bin As'ad Al-Yafi itu memiliki banyak karya, yang diantaranya adalah Khulasatul Mafakhir yang sering saya kutip dalam pentahqiqan kitab ini. Kemudian beliau punya kitab yang namanya Raudhur Rayahin fi Hikayatis Shalihin, kemudian Nashru An-Mahasinil Ghaliyah fi Fadlil Masyayikh Ulil Maqamatil Aliyah, kemudian Mir'atul Jinan wa Ibratul Yaqdan fi Ma'rifati Hawadithiz Zaman, dan ini tentang sejarah secara khusus. Tuh ya, jadi kedua kitab ini ya bisa dikatakan merupakan rujukan yang digunakan oleh Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji dalam penulisan kitab ini, sehingga redaksi ataupun kalimat-kalimatnya yang digunakan nanti di pasal-pasal yang akan datang itu terdapat atau disebutkan di dalam kedua kitab tadi, yaitu Qalaidul Jawahir, ada Khulasatul Mafakhir. Di samping itu ada beberapa karya dari karya yang menjelaskan tentang manaqib atau biografi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, yang diantaranya adalah Bahjatul Asrar. Bahjatul Asrar itu juga salah satu dari kitab yang secara khusus membahas tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, dan itu adalah karya dari Al-Imam Asy-Syatnufi ya, Al-Imam Asy-Syatnufi, Bahjatul Asrar, ada semuanya dicetak itu. Oke, lanjut.
fa innahu mutawassitah min ahwal kutub hadhihi nubzatun min ahwal kutub, kata Syekh Ja'far bin Hasan al-Barzanji. Kitab ini merupakan ringkasan, uraian yang singkat mengenai ahwalil kutub, tingkah laku dari seorang wali kutub, yaitu Ar-Rabbani, kemudian Ar-Rabbani yang ahli dalam ketuhanan, wal Ghautsus Samadani, dan Imam Ghaus As-Samadani yang memiliki sifat somad. Itu nanti akan diuraikan. Oke, kita bahas satu-satu. Min ahwal kutub. Kutub itu apa? Menurut Syekh Nawawi rahimahullahu taala, kutub itu merupakan satu, katakanlah, julukan bagi seorang wali, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara kutub dengan ghaus itu sama saja. Kutub dan ghaus, wali kutub itu sama saja. Gitu. Dan arti atau makna dari al-ghaus itu sendiri atau al-kutub itu sendiri, kata Syekh Nawawi, wa huwa ibaratun 'anil wali alladhi huwa mawdi'u nadharillahi minal 'alamin fi kulli zaman. Itu seorang wali yang dia itu adalah tempat diperhatikannya, perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk mengurusi semua orang-orang di alam semesta di setiap zaman. Wa huwa ala qalbi Israil, wa huwa ala qalbi Israfil. Dan kualitas hatinya itu sama atau di atas hatinya malaikat Israfil alaihissalam. Itu jadi itu merupakan definisi atau pengertian tentang wali ghaus atau wali kutub menurut Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Tetapi di catatan kakinya, sebagaimana yang saya kutip dari kitab Mi'rajut Tasawuf ila Haqiqati Tasawuf karya Syekh Najibah rahimahullahu taala, beliau mendefinisikan arti kutub itu adalah al-qaim bihaqqil kaun wal mukawwin. Itu seseorang yang tegak melaksanakan haknya al-kaun, alam semesta, wal mukawwin, dan juga haknya wal mukawwan, dan haknya wal mukawwin, dan haknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi wali kutub itu adalah seseorang yang wali tertinggi di antara wali-wali yang lain, yang dia itu merupakan tugasnya itu sama seperti tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di dalam ilmu tasawuf itu, kemudian ketika kita mempelajari sejarah perjalanan tasawuf dari masa ke masa, itu ternyata di setiap zaman itu memiliki wali kutub. Misalnya pada zaman Rasulullah SAW yang jadi istilahnya wali tertinggi di masanya Rasulullah, ya kan? Setelah Rasulullah meninggal kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, digantikan oleh Sayyidina Umar, digantikan oleh Sayyidina Utsman, digantikan oleh Sayyidina Ali, digantikan oleh Sayyidina Hasan, kemudian berpindah kepada tokoh-tokoh atau ahli-ahli sufi yang disebutkan oleh para ulama-ulama itu. Jadi yang dimaksud dengan wali kutub adalah seseorang yang kualitas kerohaniannya itu sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh para ulama pertama kali yang memiliki uraian yang rada atau agak luas itu adalah Syekh Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yaitu seorang ulama ahli hadis yang wafat kurang lebih di abad 3 Hijriyah, generasi setelah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memiliki sebuah kitab, sebuah karya yang namanya Khatmul Aulia. Ya, Khatmul Aulia itu artinya adalah pungkasan para wali. Di mana yang dimaksud dengan Khatmul Aulia itu adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Maksud dari manusia yang sempurna adalah seseorang yang memiliki kualitas kerohanian yang tertinggi di masanya. Itu tuh. Yang di masa Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah,
Kemudian ketika Rasulullah ketika Rasulullah meninggal selalu ada penggantinya gitu. Jadi setiap zaman sampai sekarang itu ada wali kutubnya. Cuman terkadang memang Allah Subhanahu wa taala itu menutupinya. Jadi dalam keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala di dalam kitabnya ketika beliau bertanya kepada gurunya Syekh Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, apakah wali kutub itu pasti ada di Mekah? Dengan kata gurunya Syekh Ali Al-Khawas menjawab pertanyaan tersebut bahwa tidak tentu, karena bumi Allah di mana-mana saja itu ya sama gitu. Dan wali kutub itu tidak harus memiliki pakaiannya atau gayanya dan lain sebagainya yang paling menonjol di masanya, nggak harus. Jadi terkadang seorang wali kutub itu berupa tukang sapu, berupa tukang dagang gitu, tukang macul dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya kita harus berhusnudzon kepada siapapun. Jangan-jangan orang yang kita suudzoni, kita pandang buruk, dan kita pandang sebelah mata, kita remehkan, ternyata dia adalah orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kerohanian wali kutub itu ya luar biasa. Kualitasnya itu mirip dengan kualitas kerohanian yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimana ada pembahasan yang lumayan luas. Di situ bisa Anda baca sendiri di catatan kaki yang saya sebutkan dalam hal ini. Nah, kemudian wali Ghaus, kalau Ghaus itu adalah Ghaus dan kutub itu sama. Ya kan? Ya, berarti pengertiannya ya sama. Di mana Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa wali kutub itu memiliki 15 tanda. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai wali kutub, ya, atau bagian dari wali kutub, maka ya dia harus menampakkannya. Yang pertama, madadur rahmah. Apa itu madadur rahmah? Limpahan-limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki hal yang seperti itu. Kemudian wal ismah, keterjagaan. Wal khilafah, memiliki kepemimpinan. Wan niyabah, dia itu bisa menggantikan. Wa madadu hamalatil arsyil azim, dia memiliki limpahan-limpahan dari para penyangga arsy yang agung. Kemudian wa yakshifu lahu an haqiqati dzat, dia itu disingkapkan kepada dirinya hakikat dari zatnya Allah taala. Wa ihatatis sifat, dia menguasai sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, disingkapkan kepadanya semua sifat-sifatnya Allah taala. Wa yukrimu bil hukum, dan dia itu dermawan dalam menentukan hukum. Wal faslu bainal wujudain, dia membedakan fasal di antara dua wujud hakiki dan wujud majazi. Wang fisalul awal anil awal, perbedaan antara yang pertama dengan yang lebih pertama. Wa man fasala lahu wa man fasala anhu ila muntahahu wa ma thabata fihi wa hukmu ma qablu wa hukmu ma ba'du lama qablu wa lama ba'du, dan seterusnya. Itu disebutkan oleh Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, yang merupakan pendiri dari Thariqah Asy-Syadziliyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu ya. Yang setidaknya dari definisi ini, baik yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, atau yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah, atau yang disebutkan oleh tadi Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kemudian Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah, atau Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, ya setidaknya
kita tahu bahwa di sana ada wali-wali, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki derajat yang paling tinggi gitu. Dan setiap kali wali kutub itu meninggal, itu pasti digantikan oleh penerusnya. Untuk siapa-siapanya ya nggak jelas. Untuk siapa-siapanya yang nggak tahu. Ya karena yang la ya'riful wali illal wali, tidak ada yang dapat mengetahui wali kecuali wali gitu. Dan apalagi ini adalah wali tertinggi, jadi sulit untuk mendeteksi apakah ini wali kutub atau bukan. Dan itu katakanlah tidak ada manfaatnya buat kita lah, tidak ada manfaat yang besar bagi kita gitu ya. Soalnya ketika kita tahu bahwa dia wali atau bukan, terus mau gimana kan gitu. Otomatis takzim ke dia pasti, karena kita harus takzim kepada semua orang, mengagungkan semua orang, harus berhusnudzon kepada semua orang ya kan. Apalagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, apalagi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Selanjutnya wa an Abil Abbas Al-Mursi Quddisa sirruhu, dan dikutip dari Imam Abul Abbas Al-Mursi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan sir beliau. Kata beliau, waliul aqtabi mutlaqan Al-Hasan ibn Aliin, wali kutub secara mutlak yang tidak ada perselisihan sama sekali itu adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan bin Ali, yang ini disebutkan oleh Ibnu Ajib rahimahullah. Kutipan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Ajib rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Iqadul Himam di halaman 6, di mana beliau mengatakan awalul aqtabi Sayyidina Al-Hasan waladu Ali bin Abi Thalib. Itu. Oke, itu berarti menurut Imam Abul Abbas Al-Mursi, dan Imam Abul Abbas Al-Mursi itu adalah guru dari Sahibul Hikam ya, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Di samping beliau itu juga merupakan salah satu dari pemimpin Thariqah Asy-Syadziliyah radhiyallahu ta'ala. Oke, lanjut. Ar-Rabbani wa huwa mansubun ila Rabb bi ziyadatil alif wan nun lidalalati ala kamalis sifat wa huwa syadidut tamassuki bi dinillahi wa ta'atihi. Wa qala sufiyah al-kamilu min kullil wujuh. Ar-Rabbani utawi lafaz Rabbani kang bangsa Rabbani, wa huwa lan hale utawi Rabbani iku mansubun iku den nisbataken ila Rabbi maring pangeran bi ziyadatil alif wan nun kelawan nambahaken alif lan nun. Lidalalati krana nuduhaken ala kamalis sifati ing atase sempurnane sifat. Wa huwa lan hale utawi ar-Rabbani iku asyadidut tamassuki bidinillahi wa ta'atihi, iku wong kang banget berpegangan bidinillahi kelawan agamane Allah wa ta'atihi lan taat Allah. Wa qala sufiyah lan ngucap sapa ulama sufiyah al-kamil utawi wong kang sempurna iku Ar-Rabbani iku al-kamilu iku wong kang sempurna min kulli wujuh saking sekabehe sisi. Jadi Ar-Rabbani kan beliau ini dalam rangka menyifati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berarti tadi Syekh Abdul Qadir itu merupakan seorang wali kutub ya kan. Kemudian seorang wali ghaus, Al-Qutbul Ghaus. Kemudian di sisi lain beliau juga merupakan Ar-Rabbani. Itu dinisbatkan kepada ketuhanan. Maksudnya beliau itu sangat berpegang teguh terhadap agamanya Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahkan ulama ahli sufi mengatakan bahwa Ar-Rabbani artinya adalah al-kamilu min kullil wujuh, seseorang yang sempurna dari semua sisi apapun gitu, baik sisi kemanusiaannya, sisi kerohaniannya, ketakwaannya, keikhlasannya, kesolehannya, kewaraannya, kemudian kualitas hatinya dan seterusnya. Dari semua sisi nggak ada celahnya sedikit pun gitu tuh. Itu untuk makna Rabbani. Kemudian ada penafsiran lain mengenai Ar-Rabbani, yaitu Ar-Rabbani itu adalah Al-Abdul Munqati Al-Muqtadi bi Sayyidil Mutakhalliq bi akhlaqihi la yulahidunal kaun bi asrihi wa la ma yajri minal muhiqqi fi waqtihi wal mutabarri'u min kulli sifatihil muta'alliq bi sifati maulah
liyakuna marbuban li dzatihi wa sifatihi. Jadi arti dari Rabbani itu dalam penafsiran lain yang disebutkan oleh Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami dalam kitabnya Haqaiqut Tafsir. Beliau mengatakan bahwa Ar-Rabbani artinya adalah seorang hamba al-munqati yang secara totalitas al-muqtadi bisayyid, yang mengikuti Allah, al-mutakhalliqu bi akhlaqih, yang berakhlak seperti akhlak-akhlaknya Allah, la yulahidunal kauna bi asrihi, sama sekali tidak memperhatikan makhluk, wala ma yajri minal mahdi fi waqtih, dan juga tidak memperdulikan apa yang terjadi dalam waktunya, yang al-mutabarri'u min kulli sifatihil muta'alliq bi sifati maulah, dan dia itu mengosongkan diri dari semua sifat-sifat dirinya dan mengisinya dengan sifat-sifat Tuhannya, supaya dia itu ketika mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia mengagungkan karena zatnya Allah Subhanahu wa taala dan karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rabbani itu yang sangat berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya berupa ucapan tetapi sudah menjadi perilaku dan sudah menjadi watak atau tabiat dalam dirinya. Itu adalah makna dari Rabbani. Kemudian wal ghaus sudah lewat tadi maknanya. Kemudian as-samadani. Nah, samadani nanti akan soalnya oleh Syekh Nawawi tidak ditafsirkan. Fa huwa bi'aini qablahu bi'aini ma qablahu. Ghaus sudah dijelaskan. Kemudian as-samadani, kalau samadani itu diambil dari salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi apa? As-samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Samad itu orang yang tidak butuh. Allahus samad, Allah taala itu maha tidak membutuhkan. Samad. Nah, kemudian dalam penjelasannya, dalam artiannya, arti dari as-samadani itu adalah makomnya seseorang dawama ala itsbatul iftiqar li nafsi. Seseorang yang mendawamkan perasaan bahwa dirinya itu adalah seseorang yang sangat-sangat fakir, sangat-sangat tidak punya, tidak memiliki apapun, dan dia itu menetapkan sifat kaya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dia menjalani kehidupan yang fakir ini sampai-sampai kefakirannya itu sangat-sangat parah, baik dari sisi zahir dan batinnya, itu kan. Sehingga dari hal ini maka dia akan bisa menjadi orang yang dekat, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan ini sudah menjadi sifatnya karena hebatnya as-samadani. Kemudian selanjutnya sultanul auliya wal arifin. Sultane atau rajane pira-pira wali al arifin akan poda ahli ma'rifat kabeh. Ay al mustaghriqina fi tauhid, tegese pira-pira wong kang kelelep tenggelam fi tauhid, ing dalam tauhid. Fa yusyahidun Allah taala, maka mongko podo nyekseni sapa al auliya ul arifin Allah taala ing Allah taala bi'uyuni basiratihim, kelawan moto basirahe al auliya il arifin, musyahadatan kelawan penyaksian, tughnihim anil burhani wad dalil, kang nyukupaken ing alladzina ing al auliya il arifin anil burhan, saking bukti, wad dalil lan dalil. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu juga disifati dengan sultanul auliya, rajanya para wali. Itu iyalah rajanya para wali, karena tadi ketika seseorang itu sudah mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-qutbul ghaus, otomatis tidak ada yang mendahuluinya, ya kan? Tidak ada yang lebih tinggi daripada dirinya dalam makom kewalian, sehingga otomatis seorang yang seperti itu menjadi sultanul auliya wal arifin. Dia menjadi rajanya para wali dan para ahli ma'rifat. Nah, bagaimana sifat mereka? Nah, kata Syekh Nawawi, al-auliyaul arifin, mereka itu adalah al-mustaghriqin fit tauhid, mereka yang sudah tenggelam dalam tauhid. Jadi tauhid yang sudah ada di dalam diri mereka itu tidak hanya tauhid yang sama seperti kita, seperti
hanya mengetahui atau hafal sifat-sifatnya Allah Ta'ala, wujud, tidak, baqa, mukhalafatul hawadisi, dan seterusnya. Allah Ta'ala itu memiliki semua sifat kesempurnaan dan seterusnya. Tidak hanya dalam ucapan, tetapi sudah masuk dalam rasa, kemudian tercermin ke dalam perbuatan atau perilaku mereka. Sehingga orang-orang yang seperti ini sudah tenggelam dalam tauhid. Tauhid tidak hanya dalam ucapan, tidak hanya dalam perbuatan, tetapi sudah dalam rasa. Itu kan? Berarti mereka sudah bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dekat, bahkan mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini disebutkan fayushahidun Allah Ta'ala bi'uyuni basiratihim musyahadatan tughnihim anil burhani wad dalil. Mereka bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hati mereka, dengan sebuah penyaksian yang sudah lagi tidak membutuhkan dalil, tidak membutuhkan bukti. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan apa sih? Mereka melihat Allah Ta'ala apakah dengan mata mereka? Tidak, bukan. Karena apa? Karena mata yang dimiliki oleh manusia itu sifatnya apa? Hadis. Sifatnya makhluk. Makhluk itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa melihat kepada yang qadim. Sementara Allah Ta'ala itu qadim, ini kan? Dan qadim itu tidak bisa dilihat oleh sesuatu yang hadis. Itu tuh. Maksudnya Allah Ta'ala itu tidak akan bisa dilihat dengan mata kepala, kecuali ketika di surga, beda lagi itu mah. Jadi para wali misalnya, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka bercerita, saya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melihat itu apa? Apakah matanya? Bukan. Apakah penglihatannya? Bukan. Apakah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara? Bukan. Tetapi yang yang melihat, yang mendengar, yang ini dan itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya hati mereka. Karena hati mereka itu sudah suci, sudah melalui proses yang sedemikian rupa, sehingga semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu sudah dilewati. Ketika hati sudah bersih, maka pancaran cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerangi hatinya, sehingga sebagaimana dalam sebuah hadis, idza taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in minan nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Jadi ketika seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, di mana fungsi atau faedah dari ibadah sunnah itu tidak hanya menambah pahala saja, tapi juga membantu proses dalam penyucian hati, penyucian jiwa. Ketika jiwanya itu sudah bersih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pancaran nurnya kepada si hati ini. Kemudian nanti matanya dia, ya, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dia melihat dengan penglihatan Allah Ta'ala. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ketika melihat orang lain, itu kan, maka timbul mukasyafah yang pembahasan semalam itu. Aib-aibnya misalnya terbuka, ya kan? Keburukan-keburukan yang ada di dalam diri orang yang dia lihat itu terbuka, gitu. Atau dia bisa melihat jauh, bisa melihat ke masa depan, bisa melihat kepada jarak yang jauh, bisa melihat di masa lalu, seakan-akan itu adalah kenyataan. Dalam hal pendengaran, dalam hal ucapan, dalam hal tangan, dalam hal kaki pun sama. Jadi orang yang sudah alim ma'rifat itu seperti itu, yang nanti pada ujungnya dia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bercumbu rayu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dirasakan oleh para aulia, para arifin, di mana mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu menambah keyakinan, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak lagi mereka membutuhkan bukti-bukti, dalil-dalil akli ataupun nakli untuk menyampaikan keyakinan itu kepada orang lain. Itu ya. Selanjutnya, wa imamil ulama'i as-salikin
lan imame piro-piro ulama as-salikin kang bangsa salikin. Para ulama akan jelaskan arti dari ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan ya agama. Kemudian tapi mereka itu ulama ini kategorinya adalah salikin, masih dalam proses perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salikin itu adalah isim fa'il dari salik, adalah jamak dari salik, dan salik itu adalah isim fa'il dari salaka yasluku sulukan fahuwa salikun. Dan arti atau pengertian dari salik itu sendiri adalah alladzi masya'alal maqamat bihalihi la bi'ilmihi. Itu seseorang yang berjalan menuju makom-makom tertentu di dalam tasawuf, ya seperti makom taubat, makom wara, makom takwa, makom khauf, makom roja, makom qabd basr, dan seterusnya. Tapi perjalanan dia itu dengan halnya, dengan kondisinya, dengan halnya, bukan dengan ilmunya, bukan dengan keyakinannya. Wahwal amal fakana lahu aina. Ini kata Syekh Ibnu Arabi rahimahullahu ta'ala. Tapi dalam versi lain kata Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad dalam karyanya Nafaisul Ulwiyah, beliau menyebutkan bahwa arti dari suluk, arti dari menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya adalah ibaratun an sayril qalbi fi tahqiq akhlaqil imani wa tashihiha, adalah ungkapan dari perjalanan hati dalam menyatakan akhlak-akhlak iman dan membenarkan akhlak-akhlak iman, meluruskan akhlak-akhlak iman. Ya, jadi iman itu mencerminkan akhlak. Kemudian apakah akhlak kita itu benar-benar merasuk ke dalam perilaku kita setiap harinya, terutama perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa tahqiqi maqamatil yaqini wa ihkamiha, dan juga menyatakan makom-makom keyakinan dan menguatkan makom-makom keyakinan. Nah, itu adalah proses dari suluk, yaitu perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang baik. Itu untuk menjadi orang yang baik. Itu bukan perjalanan dari dari Indonesia ke Mekah, Indonesia ke Arab Saudi, bukan, karena itu adalah perjalanan rohani. Perjalanan rohani tentu adalah perjalanan yang tidak mudah ditempuh, sehingga di dalam usul menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus memiliki guru, kemudian dia itu harus memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup, kemudian juga di sisi lain dia juga harus banyak-banyak introspeksi diri akan kesalahan-kesalahan atau penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya, penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Pada intinya wa imamul ulama is-salikin itu artinya adalah bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu merupakan imamnya para ulama, tapi yang masih masuk dalam kategori salikin, murid, belum muradun, ya, masih dalam keadaan murid. Terus an-nahilina ay asyaribina min bahril haqiqati ay al-ulumil irfaniyati. An-nahilina kang podo ngombe ay asyaribina tegese kang podo ngombe min bahril haqiqati saking lautan hakikat ay tegese al-ulumil irfaniyah, ilmu-ilmu kemakrifatan. Jadi ulama salikin itu adalah mereka yang berproses, tujuannya adalah mereka agar mereka itu dapat meminum lautan-lautan hakikat, lautan-lautan dari ilmu kema'rifatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu tuh. Maksud dari hakikat, maksud dari ini kan bahrul hakikoh, lautan hakikat. Hakikat itu adalah menghilangkan efek-efek dari sifat-sifatmu, ya, sifat-sifatmu darimu dengan sifat-sifatmu sendiri. Li'annahul fa'il bika fika minka la anta. Ya, karena yang berbuat itu adalah Allah. Allah berbuat kepada diri kita, Allah Ta'ala yang memperjalankan semua perbuatan-perbuatan kita, semua perilaku kita, sehingga kita tidak pernah sedikit pun mengaku bahwa ilmu yang saya miliki itu adalah ilmu diri saya, bahwa harta yang saya miliki itu adalah harta milik saya.
bahwa kitab yang saya miliki itu adalah kitab milik saya, bahwa kekayaan yang saya miliki itu adalah kekayaan milik saya. Tidak pernah seperti itu, tapi semuanya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian antara kekayaan personal, maksudnya untuk membeda-bedakan antara kekayaannya si A dan si B, nah itulah terjadi tanda lah bahwa ini milik saya secara majas, ya, yang karena ini adalah milik saya secara majas, secara majazi, maka tidak boleh diambil atau dicolong oleh orang lain, gitu tuh. Oke, lanjut. Wal gharikina anhu wal gharikina lan podo klelep ay al akhidina podo ngalap sapa wong akeh anhu saking baharil haqiqah. As-Sayyid Syarif Al-Qurasyi wallahu ta'ala a'lam sawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit ya? Nah, wis cocok. Pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu diberi taufik hidayah untuk diberikan kecintaan kepada para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, dan juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.